relatif stabil. Mis suhu pH glukosa, tekanan darah, meskipun lingkungan berubah. Mengapa penting enzim dan fungsi sel bekerja optimal dalam rentang sempit? Gangguan penyakit. Visual animasi skala atau timbangan yang seimbang PS terganggu, teks definisi anatomi pusat pengendali dan kelenjar endokrin, hipotalamus. Letaknya di dasar otak dekat talamus. Fungsinya untuk integrator utama, termoregulasi, kontrol cairan, nafsu makan, ritme sirkadian, mengirim sinyal ke sistem saraf otonom dan kelenjar pituitari. Kelenjar endokrin penting. Pituitari adalah master gland mengatur hormon lain. Tiroid mengatur metabolisme. Adrenal pada ginjal, korteks, aldosteron, kortisol, medula, adrenalin. Pankreas, sel A dan B, glukagon dan insulin. Ginjal, sekunder, berperan hormon renin. Nah, lalu yang ketiga ada sistem umpan balik yang terdiri dari reseptor, pusat, dan efektor. Komponennya yang pertama yaitu ada reseptor, yaitu untuk mendeteksi perubahan mis, termoreseptor, kemoreseptor, dan baroreseptor. Nah, pusat pengendalinya yaitu ada hipotalamus, medula, dan kelenjar endokrin. Lalu efektor terdiri dari otot atau kontraksi, kelenjar atau sekresi hormon, pembuluh darah atau vasokontraksi atau dilatasi. Nah, lalu yang keempat yaitu ada pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, targetnya yaitu sekitar 30 derajat Celcius, variasi individu kurang lebihnya. Nah, reseptornya yaitu ada termoreseptor kulit dan hipotalamus. Responnya terhadap panas yaitu vasodilatasi kulit, peningkatan keringat, penurunan aktivitas otot, atau kurang torsi. Sedangkan respon terhadap dingin yaitu ada vasokonstriksi perifer, menggigil, peningkatan metabolisme, atau hormon tiroksin dan adrenalin jangka panjang. Lalu peran hipotalamus yaitu set point termoregulator. Nah, lalu ada demam, set point naik oleh tirogen, menjadikan tubuh merasa dingin dulu hingga menggigil sampai set point tercapai. Yang kelima, keseimbangan pH. Rentang pH darah sekitar 7,35 sampai 7,45. Buffer cepat. Sistem buffer kimia atau bikarbonat HCO3- atau CO2 protein bekerja detik per menit. Respirasi paru mengatur CO2 komponen asam cepat ke menit. Contoh, hiperventilasi menurunkan CO2 ke alkalosis. Ginjal mengatur ekskresi H+ dan reabsorpsi HCO3- lambat jam sampai hari tapi permanen. Gangguan asidosis respiratorik atau retensi CO2, asidosis metabolisme, naiknya H+ atau alkoholis sebaliknya. Yang keenam, kontrol gula darah. Normal puasa, glukosa darah 70 sampai 99 mg. Hormon utama insulin menurunkan glukosa dari sel pankreas, glukagon menaikkan dari sel A. Mekanisme setelah makan, glukosa naik, lalu ke sel melepaskan insulin, lalu meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot dan jaringan lemak, menstimulasi sintesis glikogen di hati. Saat puasa, glukagon melalui glikogenolysis dan glucogenesis di hati, lalu mempertahankan glukosa darah. Gangguannya yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau kekurangan insulin, tipe 2 resistensi insulin, dan dampaknya jangka panjang yaitu neuropati, nefropati, dan aterosklerosis. Kemudian tekanan darah, parameter utama yaitu tekanan sistolik atau diastolik yaitu MAP, dikenal dengan sebutan mean arterial pressure, sensor baroreseptor di sinus karotis atau aorta, monitor atau tekanan. Respon cepat yaitu neural. Jika tekanan turun, maka baroreseptor menurun seiring, kemudian medula, aktivitas simpatik, vasokonstriksi, denyut dan kontrak
mobilitas jantung. Respon hormonal yaitu ras, renin, angiotensin 2, vasokonstriksi plus aldosteron, retensi natrium dan air, menaikkan volume darah dan tekanan. ADH juga meningkatkan retensi air, kontrol kronis, yaitu ginjal mengatur volume cairan. Kemudian gangguan hipertensi, resistensi, perifer, gangguan ras, hipertensi, dehidrasi, perdarahan, dan gagal jantung. Kemudian ada contoh gangguan homeostatis dan aplikasi klinis. Yang pertama demam, perubahan sel poin atau peran inflamasi atau pirogen. Yang kedua diabetes, kegagalan regulasi glukosa atau hiperglikemia kronis. Yang ketiga asidosis atau metabolik, akibatnya keracunan dan gagal ginjal. Yang terakhir shock hipovolemik, yaitu kehilangan volume, tekanan darah turun, dan perfusi jaringan terganggu. Adapun kesimpulan dari sistem homeostatis, yaitu bersifat umpan balik negatif menjaga kestabilan gangguan penyakit. Homeostatis kombinasi sensor, pusat, efektor, dan hormon saraf. Contoh pentingnya itu ada suhu, pH, glukosa, dan tekanan darah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.